Assalamualaikum, Tabib Bun. Bertemu lagi dengan saya, Irwan SP Channel. Para pemirsa, para kopista, dan sahabat petani, khususnya petani kopi Indonesia. Kita sering mendengar bahwa Vietnam merupakan penghasil kopi nomor 2 di dunia setelah negara Brazil. Negara Vietnam mengembangkan tanaman kopi sejak perang usai di Vietnam berkisar tahun 1975-an. Dan ternyata komoditas kopi dapat menyelamatkan perekonomian negara Vietnam setelah hancur lebur akibat perang dengan Amerika. Pengembangan komoditas kopi di Vietnam dilakukan oleh pemerintah dengan mendukung petani-petani kopi di Vietnam untuk mengembangkan komoditas pertanian ini, termasuk dengan mengirimkan petani-petani dan juga akademisi mempelajari budidaya kopi di seluruh dunia. Negara Vietnam hingga akhir dekade 90-an bukanlah siapa-siapa di dalam industri perkopian di dunia. Vietnam masih berada di strata paling bawah sebagai penghasil kopi dunia. Dan yang mengejutkan, pada tahun 1999, negara Vietnam dapat menyodok hingga 2 besar dunia. Menjadi pertanyaan bagi petani kopi di Indonesia, apa yang petani kopi Vietnam lakukan sehingga dapat meningkatkan produksi kopi di perkebunan-perkebunan petani Vietnam. Negara Vietnam pertama kali membangun industri-industri dasar seperti pupuk dan juga membangun bendungan-bendungan untuk mendukung pertanian di Vietnam. Banyak biaya-biaya produksi pertanian yang disubsidi oleh pemerintah pusat. Hal ini mengakibatkan murahnya sarana-sarana produksi pertanian seperti pupuk dan obat-obatan. Petani Vietnam juga dilatih cara-cara bertani yang modern. Dan hasilnya tidak sampai 10 tahun, mereka dapat merajai kopi Robusta dunia, di mana dalam 1 hektar perkebunan kopi di Vietnam dapat menghasilkan 3 hingga 6 ton setiap hektarnya. Tentu ini merupakan hasil yang sangat baik sekali dibandingkan dengan hasil dari petani kopi di Indonesia, di mana rata-rata petani Indonesia hanya mampu menghasilkan 0,5 hingga 1 ton dalam setiap hektar kebun kopinya. Apa yang membedakan antara Vietnam dan Indonesia? Apakah kemampuan petani-petani kopi di Indonesia jauh di bawah kemampuan petani Vietnam, ataukah dukungan pemerintah di Vietnam sangat menunjang dari perkebunan kopi di Vietnam dibandingkan dengan pemerintahan di negara kita? Atau juga apakah tanah ataupun alamnya di Vietnam sangat mendukung untuk perkebunan kopi dibandingkan dengan alam yang ada di Indonesia? Jawabannya adalah ketiga-tiganya ada benarnya. Petani di Vietnam didukung oleh pemerintah dengan mensubsidi pupuk. Bahkan menurut beberapa petani, sebelum tahun 2000-an, pupuk sangat murah di Vietnam. Namun demikian, di Indonesia pun pada saat yang sama mendapat subsidi pupuk yang begitu besar dari pemerintahan. Namun bedanya, petani-petani kopi di Indonesia tidak dibiasakan dan tidak diberi
pengetahuan tentang pemupukan. Faktor kedua adalah alam ataupun cuaca, di mana Vietnam dan Indonesia sebenarnya merupakan sama-sama negara tropis. Namun, di Vietnam, kemarau lebih sering terjadi atau bahkan setiap tahun hampir terjadi minimal 3 bulan. Sedangkan di Indonesia, kemarau terutama di dataran-dataran tingginya kadang dalam 1 tahun tidak terjadi. Adanya hujan yang terus-menerus sepanjang tahun menyebabkan perkembangan bunga kopi tidak dapat menjadi buah. Banyak buah dan bunga kopi yang rontok sebelum ditanam. Hal ini dapat menurunkan hasil panen petani hingga 90% seperti yang terjadi pada panen 2023 ini. Dalam bidang pemupukan, petani-petani kopi di Vietnam sudah terbiasa memakai pupuk kimia. Hal ini kami tanyakan langsung dengan petani di Vietnam. Mereka mengatakan bahwa untuk 1 pohon dapat dipupuk dengan 1 kilogram lebih pupuk kimia. Sehingga dalam 1 hektar dapat menghabiskan 1,5 hingga 2 ton pupuk setiap tahunnya. Dengan pemupukan yang maksimal, kopi-kopi di Vietnam tampak hijau, subur, dan buahnya sangat lebat. Petani Vietnam biasa menanam dengan jarak 2,5 kali 2,5 meter atau 2 kali 3 meter. Sehingga dalam 1 hektar akan terdapat tidak kurang dari 1.500 batang kopi. Namun, dapat menghasilkan 3 hingga 5 ton biji kopi. Setelah tahun 2000-an, subsidi pupuk dicabut, maka pada saat ini, biaya pertanian kopi di Vietnam jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia, di mana petani Vietnam dapat menghabiskan tidak kurang dari 25 juta rupiah per hektar hanya untuk pupuk dan penyiraman. Penyiraman dilakukan 3 kali dalam 1 musim kemarau yang panjangnya rata-rata 6 bulan. Sedangkan di Indonesia, pemupukan hanya dilakukan 2 kintal hingga 5 kintal per hektar dalam setiap tahun dan juga tidak dilakukan penyiraman karena memang tidak dibutuhkan penyiraman. Dengan tingginya biaya pemeliharaan perkebunan kopi di Vietnam, maka petani Vietnam bila mendapat hasil panen kurang dari 3 ton per hektar setiap tahun, mereka menganggap itu masih rugi. Sedangkan di Indonesia, mendapat 2 ton per hektar per tahun sudah merupakan suatu keuntungan yang luar biasa. Kemarau yang panjang yang terjadi di Vietnam memicu pembungaan dan pembuahan pada tanaman kopi di Vietnam. Namun demikian, terlihat juga perkebunan-perkebunan kopi di Vietnam jarang sekali yang memakai pohon naungan, walaupun di Vietnam terjadi kemarau minimal 3 bulan dalam setiap tahun. Bandingkan dengan keadaan perkebunan kopi di Indonesia yang hampir penuh dengan pohon penaung. Tentu saja ini menjadi bahan pemikiran bagi kita, karena tanaman kopi tentu saja sangat membutuhkan sinar matahari untuk pembuahan. Dan juga hama-hama penyakit akan cepat berkembang biak bila perkebunan kita dalam keadaan gelap. Baik, para pemirsa, para kopista, dan sahabat petani. Sampai di sini pembahasan kita mengenai perkebunan kopi di Vietnam. Semoga
pembahasan kita ataupun video ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kejayaan petani kopi di Indonesia. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi pada video-video berikutnya.